Halo guys, para pecinta anime ataupun kartun lainnya. Ketemu lagi dengan Mimin. Jadi Mimin akan menjelaskan bahwa video ini mengandung spoiler. Jika kalian tidak suka dengan spoiler, silahkan pindah channel. Jika kalian suka, tonton sampai habis ya. Di sini Mimin akan meneruskan alur cerita Jujutsu Kaisen episode kedua. Jadi teman-teman yang belum nonton episode pertama, silahkan tonton. Linknya ada di deskripsi ya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, silahkan teman-teman cari tempat senyaman mungkin. Jauhkan jarak mata kalian dengan layar handphone. Kita intro dulu guys. Dalam episode kedua ini, kita dilihatkan siswa Jujutsu akan menyerang Itadori dikarenakan Itadori telah menelan jari Sukuna atau pusaka kutukan sehingga Itadori mengeluarkan simbol kutukan di sekujur tubuhnya. Tapi siswa Jujutsu itu bingung karena Itadori bisa menguasai tubuhnya sendiri. Tidak lama Guru Gojo pun datang untuk menemui mereka berdua. Di sini siswa Jujutsu pun bingung kenapa Guru Gojo sampai datang. Di sini Guru Gojo menjelaskan bahwa semua petinggi sangat berisik dikarenakan pusaka kutukan tingkat tinggi telah hilang. Jadi pusaka kutukan tinggi itu adalah jari Sukuna ya, yang telah dimakan oleh Itadori. Dikarenakan pusaka kutukan tingkat tinggi sudah dimakan Itadori, Guru Gojo pun ingin mengetes apakah Itadori benar-benar bisa menguasai tubuhnya sendiri. Di sini Itadori disuruh agar tubuhnya dikuasai oleh pusaka kutukan itu selama 10 detik. Jika dalam waktu yang ditentukan Itadori bisa pulih kembali, berarti Itadori bisa menguasai tubuhnya. Dan nanti kedepannya Itadori akan menjadi wadah jari-jari Sukuna yang tersisa. Tidak lama kemudian Itadori pun berubah mengeluarkan simbol kutukannya, yang artinya tubuh Itadori dikuasai oleh Sukuna atau pusaka kutukan itu. Perkelahian pun terjadi, di mana Itadori tidak bisa mengalahkan Guru Gojo. Dikarenakan Itadori baru menelan satu jari Sukuna saja. Tapi Guru Gojo mengakui satu jari Sukuna saja sudah sekuat ini, apalagi semua jari Sukuna terkumpul di tubuh Itadori. 10 detik pun berakhir dan Itadori kembali normal kembali. Di sini Sukuna pun bingung, sebenarnya Itadori itu manusia yang seperti apa, sampai Sukuna sebagai makhluk tingkat tinggi tidak bisa merasuki tubuh Itadori. Guru Gojo pun kagum kepada Itadori, sampai bisa menguasai tubuhnya sendiri. Tetapi Itadori masih bingung karena suara Sukuna sangat berisik di kepalanya. Guru Gojo pun menghampiri Itadori dan membuat Itadori pingsan. Guru Gojo membuat Itadori pingsan hanya memastikan saat Itadori terbangun, apakah tubuhnya dikendalikan oleh Sukuna atau tidak. Dikarenakan Itadori membuat Guru Gojo kagum dengan pengendalian tubuhnya, ada kemungkinan Itadori dijadikan wadah pusaka terkutuk itu. Lebih tepatnya wadah jari-jari Sukuna yang hilang. Siswa Jujutsu itu pun mengatakan kepada Guru Gojo bahwa dia tidak mau kalau Itadori mati. Nah, di sini kita kembali ke masa sekarang, di mana situasi ini dilihatkan di episode pertama, di ruangan penuh segel dan di dalamnya hanya ada Itadori dan Guru Gojo. Guru Gojo pun menjelaskan kepada Itadori bahwa Itadori akan dieksekusi mati, akan tetapi tidak untuk sekarang, dikarenakan Itadori harus menelan semua pusaka atau jari Sukuna terlebih dahulu. Jadi di sini Guru Gojo juga menjelaskan bahwa Sukuna mempunyai 4 tangan, berarti Itadori harus menelan 20 jari Sukuna. Baru Itadori dieksekusi mati. Kenapa jari Sukuna harus dimusnahkan di dalam tubuh Itadori? Dikarenakan jari Sukuna itu tidak bisa dihancurkan atau dimusnahkan secara langsung. Harus ada wadah yang tepat baru bisa dimusnahkan dengan wadah-wadahnya. Hanya Itadori yang bisa mengendalikan tubuhnya saat dirasuki Sukuna. Disinilah awal Itadori menjadi wadah pusaka terkutuk. Lebih tepatnya wadah Sukuna, dan awal Itadori menjadi siswa Jujutsu atau siswa penyihir, yang tugasnya membasmi semua makhluk terkutuk yang mengganggu ketentraman semua makhluk hidup. Scene pun berpindah, kita lihatkan gedung rumah sakit di mana di situ ada senior Itadori yang telah diserang oleh makhluk terkutuk yang dilihatkan di episode pertama. Itadori pun menjenguk seniornya. Perbincangan antara mereka berdua pun dimulai. Di sini Itadori menjelaskan bahwa yang menyerang mereka bukanlah monster, tetapi makhluk kutukan. Di mana makhluk kutukan ini mengincar pusaka kutukan tingkat tinggi, yaitu jari Sukuna. Itadori pun mengatakan bahwa bakalan ada yang datang untuk menyembuhkan seniornya. Setelah menjelaskan, Itadori pun berpamitan. Itadori pun pergi untuk bertemu Guru Gojo. Di sini Guru Gojo menjelaskan panjang lebar bagaimana ke depannya. Setelah Itadori bergabung ke sekolah Jujutsu.
dan menjelaskan tentang perburuan Sukuna atau jari pusaka kutukan tingkat tinggi. Obrolan pun berlanjut ke dalam ruangan pembakaran mayat, di mana Itadori sedang merapikan abu kakeknya. Guru Gojo pun memberikan satu jari Sukuna lagi kepada Itadori untuk menelannya. Jadi, sekolah Jujutsu sudah punya 6 jari Sukuna yang akan ditelan oleh Itadori. Sisanya ada di makhluk kutukan, dan itu yang akan diburu oleh pasukan Jujutsu. Tak lama Itadori pun langsung menelan jari Sukuna. Simbol Sukuna pun muncul di muka Itadori. Guru Gojo pun dibuat kagum, dikarenakan Itadori lagi-lagi bisa mengendalikan tubuhnya. Simbol di mukanya pun menghilang. Setelah perbincangan, Guru Gojo pun menyuruh Itadori agar berkemas. Tidak lama siswa Jujutsu pun datang. Nah, di sini Mimin kasih tahu kalau siswa Jujutsu itu dari awal episode bernama Fushiguro. Fushiguro menjelaskan bahwa Itadori akan dipindahkan sekolah ke sekolah Jujutsu sama seperti Fushiguro. Namun sekolah tersebut adalah SMK Jujutsu Tokyo Metropolitan, di mana di sekolah tersebut hanya ada 3 siswa saja. Sebelum berangkat ke sekolah Jujutsu, Itadori pun mampir ke pemakaman kakeknya. Mimin jelaskan ya lebih detailnya lagi tentang sekolah Jujutsu. Jadi sekolah Jujutsu ini ada di tengah hutan. Sekolah ini pun dikenal oleh masyarakat sebagai sekolah agama swasta. Sekolah ini juga dijadikan markas oleh para lulusan Jujutsu. Di samping sebagai pembelajaran Jujutsu, sekolah juga dijadikan tempat meditasi untuk misi. Tak lama Itadori pun akan dipertemukan kepada kepala sekolah Jujutsu. Di sini Guru Gojo menjelaskan Itadori tidak boleh berulah. Jika berulah sangat susah untuk mengurus perpindahan Itadori. Di saat perbincangan Itadori dengan Guru Gojo, mulut Sukuna pun muncul untuk meledek Guru Gojo. Ada beberapa info juga, di mana Ryomen Sukuna adalah dewa ganas yang memiliki 4 lengan dan 2 wajah. Dan sebenarnya Sukuna juga adalah manusia yang diburu oleh para penyihir Jujutsu untuk dimusnahkan. Meskipun Sukuna telah mati 1000 tahun lalu, tetapi Sukuna melintasi zaman dan menjelma menjadi pusaka terkutuk tingkat tinggi di era sekarang. Dan tugas para Jujutsu adalah mengumpulkan pusaka-pusaka tersebut untuk dimusnahkan. Tidak lama, Guru Gojo dan Itadori memasuki ruangan kepala sekolah dan bertemu kepala sekolah. Di sini kepala sekolah menanyakan tujuan Itadori. Itadori pun asal menjawab dan membuat Itadori gagal untuk masuk ke SMK Jujutsu tersebut. Itadori pun diserang oleh boneka kutukan. Pertarungan Itadori melawan boneka kutukan pun terjadi. Kepala sekolah akan terus menyerang Itadori sampai kepala sekolah mendapatkan jawaban yang memuaskan akan kepindahannya Itadori ke SMK Jujutsu tersebut. Setelah perkelahian yang lumayan panjang, kepala sekolah pun menanyakan kembali tentang tujuan Itadori masuk ke SMK Jujutsu. Dan akhirnya Itadori pun menjawab bahwa hanya dia yang bisa menjadi wadah Sukuna. Tak lama kemudian, kepala sekolah pun menyuruh Guru Gojo mengantar Itadori ke asrama, yang artinya Itadori diterima di SMK Jujutsu tersebut. Guru Gojo pun mengantarkannya ke asrama dan memberikan informasi tentang jari-jari Sukuna, di mana jari Sukuna susah sekali untuk ditemukan dan didapatkan. Dikarenakan banyak roh terkutuk yang sudah memakan jari Sukuna, yang berarti para Jujutsu harus mengalahkan roh terkutuk tersebut untuk mendapatkan jari-jari Sukuna. Tak lama, Fushiguro pun bertemu Itadori di asrama. Shin pun berpindah tempat di salah satu stasiun, di mana kita dilihatkan kedatangan seorang gadis, yang dimana gadis itu akan bergabung menjadi siswi SMK Jujutsu, dan akan ikut bertarung melawan para roh terkutuk dengan Itadori. Episode kedua pun berakhir di sini, di mana di episode ketiga kita akan dilihatkan keseruan Itadori belajar menjadi siswa Jujutsu, yang bertugas membasmi roh-roh terkutuk. Oke guys, para pecinta anime ataupun kartun lainnya, tunggu episode ketiga hanya di channel RG Atun. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like dan jangan lupa juga di subscribe agar teman-teman berlangganan channel ini secara gratis, supaya tidak ketinggalan juga video-video terbaru dari channel ini. Silahkan aktifkan tombol loncengnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.